bahwa PKI adalah SI merah. Itu ya kan? perannya, mohon maaf, itu perannya Jangan dipotong, Pak. Jangan dipotong, Pak. Jangan dipotong, Pak. Tadi kan nggak bisa. Bapak tadi sudah saya kasih kesempatan ngomong 5 menit lebih, Pak. Giliran saya ngomong sekarang. Siap. Nah, itulah kebiasaan kalian orang Islam kalau orang ngomong dipotong. Sehingga nggak pernah tuntas. Boleh nggak saya ngomong sekarang? Iya. Siap. Ya, tadi kan saya ngomong, saya nggak setuju dengan omongan Bapak semua itu salah semua. Tapi nggak saya potong, saya diem kan. Ya. Sekarang giliran saya ngomong. Itulah kenapa saya teriak dengan keras. Nah, jadi PKI itu adalah SI merah, sudah jelas. Nah, idenya dari mana? Idenya dari si Snefrit itu, si orang Belanda satu ini. Sementara komunis sendiri di Belanda nggak laku. Bahkan di Jerman saja partai komunis nggak laku. Nah, jadi mereka bikin di sini. Nah, tapi nggak ada yang responi, nggak ada yang responi siapa? Ada nggak pendeta Kristen meresponi? Nggak ada. Adanya si siapa? Si Syarikat Islam ini. Tan Malaka pun adalah seorang orang Islam yang saleh. Bahkan Haji Misbat pun ikut terlibat di dalamnya. Nah, kemudian ada lagi DN Aidit, itu juga terkenal. Musuh juga orang pesantren. Semua itu semua orang-orang Islam. Ada nggak pendeta yang terlibat di dalam PKI? Nggak ada. Ya, nah itu satu. Kedua, apakah NU benar-benar moderat? Oh, banyak sekali. NU itu membunuh 3 juta orang yang dituduh PKI. Itu sudah menjadi pembahasan yang udah open semua, terbuka semua di semua media-media. Kalau Bapak mau sangkal, jangan menyangkal saya. Bapak sangkalah orang-orang yang sudah membahas itu sebelumnya. Siap. Nanti saya klarifikasi ya, boleh ya? Jadi gini, Mas. Bentar, saya belum selesai. Ya, saya belum selesai. Belum dong, nanti dong. Kamu nggak sabaran amat. Iya, ngomong terus. Iya dong. Oke. Inyonge sia, santai. Iya, nah, apakah Gus Dur itu moderat? Jelas. Gus Dur itu adalah santo bagi saya. Kalau Gus Yakut itu Santoloyo. Kalau Gus Dur jelas santo. Jelas itu. Sudah tidak diragukan lagi kesantoannya. Ya, kalau ditanya Gus Dur masuk surga, saya yakin karena dia percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya, maka saya percaya Gus Dur masuk surga. Tetapi kalau Gus Yakut, oh jelas dia Santoloyo. Nyatanya sekarang ini semua yang dia lakukan apa sih selama 6 bulan ini? Nggak ada. Dia cuma bacain ayat Alkitab doang. Kenyataannya memang begitu. Nyatanya HKBP Jombang, kalian kan banyak di Jombang tuh. Itu urus tuh HKBP di Jombang yang ditutup. Kemana kalian waktu gereja-gereja ditutup? Ya kan? Waktu Natalan aja kalian jaga-jaga baik-baik, dikasih nasi bungkus. Dikasih uang juga kan? PGI itu kan ngasih uang ke Banser. Oh, ada kok beritanya. Jelas. Sekarang kalian kemana waktu gereja ditutup? Nggak ada satupun yang nongol Banser. Tidak ada satupun Banser yang nongol waktu nongol. Moderat apa gundulmu yang moderat? Ya kan? Mana moderatnya di mana? Boleh aku ngomong? Belum. Gantian. Lu sange amat pengen ngomong nanti dong. Diam dulu dong. Saya ngomong dulu biar selesai. Lalu sekarang kamu bilang NU moderat. NU bunuh 3 juta orang loh. 3 juta orang yang dianggap PKI. Itu tuh sadis sekali loh. Sadis sekali loh. Terus di mana moderatnya? Pembakaran gereja. Di mana Banser? Jangan-jangan yang bakar orang NU juga, cuman ganti jubah doang. Penutupan gereja itu di wilayah NU semua loh. Bukan di wilayahnya Muhammadiyah loh, di wilayahnya NU loh. Jangan-jangan Banser juga itu cuman ganti baju doang. Moderatnya di mana? Kalian cuma bikin diskusi-diskusi, itu semua retorika. Ya sekarang buktikan aja itu gereja-gereja yang sudah ditutup itu, si Gus Yakut suruh buka. Kalau enggak saya bikin telanjang lagi fotonya nanti. Saya bikin telanjang kelihatan burung-burungnya nanti. Kalau kemarin kan enggak, saya masih baik. Besok-besok saya tak bikin telanjang lagi kelihatan burung-burungnya. Serius, saya nggak main-main. Saya tantang Gus Yakut untuk berdebat dengan saya. Kalau kamu mah cuman kroco doang, nggak ngerti. Kamu sejarah PKI juga nggak ngerti. Ya kan? Jadi saya mau tanya moderatnya kalian di mana? Gitu ya. Oke. Itu Michael. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ini saya ingin berbicara berkaitan dengan seorang Paul Zeng yang debat dengan Banser ya. Banser.
diskusi Kristen Banser. Yang tentu saja kita ingin orang gampang menuduh, misalnya Wahabi, pembunuh, dan sebagainya. Kalau kita buktikan, mereka tidak tahu buktinya, cuma katanya. Dan mereka ini, kalau kita lihat kelompok Aswaja, adalah kelompok yang paling mudah menyesatkan ternyata, dan juga kelompok takfiri Aswaja. Itu di Indonesia umumnya begitu. Dan kelompok paling mudah mengeluarkan statement yang sangat membahayakan di tengah-tengah umat. Tokoh-tokohnya sudah jelas sekali ya. Bahkan senang sekali misalnya menghina Islam dengan cara-cara mereka. Membaca sejarah pun terkadang menjadi alat provokasi terhadap kelompok lain. Seperti yang dilakukan oleh Islah Bahrawi. Dan selalu menempatkan kelompoknya itu dikatakan tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif. Kalau kita baca sejarah, ini berita dari seorang YouTuber ya, ini perlu dilacak. Kalau tidak benar perlu ditindak ini. Dan kalau tidak pernah perlu dilaporkan ini. Siapa namanya? Paul Zeng ini. Paul Zeng ini perlu dilaporkan kalau tidak benar. Ini Paul Zeng ya, seorang Kristen yang ada di Eropa ya, ada di Eropa. Berbicara lantang berkaitan dengan kelompok NU. Kalau NU menuduh Wahabi itu membunuh banyak orang, seperti yang di ribuan orang ya yang dibunuh. Bagaimana dengan tuduhan Kristen ini yang mengatakan bahwa NU itu pernah membunuh 3 juta orang. NU itu pernah membunuh 3 juta orang yang dituduh PKI. Kalau tidak, ini perlu dibantah. Karena bisa menyesatkan banyak orang nih. Nah, tentu ini akan menjadi jawaban kepada Islah Bahrawi juga yang gampang memvonis kelompok lain. Dan selalu menjelek-jelekkan Wahabi, padahal dia sering memvonis orang lain sesat. Dia sering memvonis orang lain tidak benar. Dia memvonis pahamnya paling benar gitu. Nah, bagaimana dengan berita yang dilontarkan oleh Paul Zeng ini? Bahwa banyak sekali santri-santri yang terlibat komunisme ketika itu. Dan tokoh-tokoh komunis itu umumnya lahir dari santri-santri. Ini perlu mendapat klarifikasi, perlu ditanya langsung kepada yang bersangkutan. Siapa yang tak kenal dengan Paul Zeng itu kan dia buronan ya. Tapi ini kalau dibiarkan bahaya gitu. Kalau dibiarkan bahaya. Entah apakah ini benar ucapannya atau tidak. Paling tidak meresahkan masyarakat. Karena apa? Sudah dengan terang-terangan dia mengatakan, bahkan sudah menjadi pembicaraan umum kok. Kalau NU itu sejarah. Kalau NU itu pernah membunuh 3 juta orang. Gitu. Ingat, ini langsung menuduh orang NU membunuh 3 orang, 3 juta. Wih, ngeri ya. Artinya ini lebih parah dari Wahabi kalau memang benar ya. Karena yang Wahabi ini masih sampai sekarang merupakan isu saja gitu. Yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu. Dia kan penulis Al-Fitnatul Wahabiyah. Sekarang bagaimana dengan fitnah yang terjadi di NU ini? Apakah peristiwa yang terjadi di NU itu adalah sebuah kebenaran? Karena kalau tidak, maka tentu itu adalah berita dusta. Kalau berita dusta, kenapa tidak ditanggapi? Kenapa dibiarkan gitu ya? Dan seharusnya ini menjadi otokritik terhadap orang-orang yang selama ini melakukan sikap-sikap arogan terhadap kelompok lain. Ternyata gudangnya takfiri itu adalah Aswaja. Jadi gudangnya takfiri itu adalah Aswaja. Kita lihat Zaka itu, dia takfiri.
zani, sani itu takfiri. Kalau dilihat seluruhnya itu benar-benar takfiri mereka ini gitu. Yang dulu dia itu mengatakan Wahabi takfiri, ternyata mereka itu rajanya takfiri. Dan kalau dikaitkan dengan sejarah, juga perjalanan dari Aswaja sekarang dengan masa lalu itu hampir sama. Jika itu benar loh, peristiwa masa lalu hampir sama. Apa? Gampang menyalahkan, memvonis orang lain, kemudian yaitu main keroyok terhadap pengajian orang lain gitu. Mudah-mudahan, tapi saya berharap ini tidak benar. Jadi saya hanya mengambil konten saja ya. Mudah-mudahan ini tidak benar. Dan silahkan disanggah perkataannya Paul Zeng ini biar tidak kemana-mana. Dan ini sudah diberitakan di umum ya, diberitakan di seluruh dunia malah kan. Beritanya ini didengar oleh dunia dan itu terjadi dalam sebuah perdebatan. Perdebatan kelompok Oten dengan kelompok Banser itu tadi. Dan beberapa orang Islam lainnya. Ini harus disanggah. Jadi bahkan ini menempatkan Muhammadiyah sebagai organisasi pendamai. Kalau kita lihat dari Paul Zeng ya. Kalau Muhammadiyah itu adalah organisasi yang mendinginkan gitu. Ini Paul Zeng yang mengatakan sendiri. Saya tidak tahu ini apakah Paul Zeng mau mengadu domba. Yang jelas saya tidak pernah tahu sejarah itu. Cuman saya ingin tanggapannya dari kelompok-kelompok yang selama ini anti pluralis, yang berteriak pluralisme. Jadi mereka ini anti pluralis, berteriak pluralisme gitu. Bahkan mereka itu mengagung-agungkan pluralisme. Kenyataannya orang ini juga kalau saya lihat mengagung-agungkan Gus Dur. Artinya mengakui Gus Dur. Bahkan Gus Dur dipastikan masuk surga berdasarkan ketuhanan Yesus. Itu menurut mereka. Entah ini apa bentuk pelecehan, juga dikatakan kalau Gus Yakut itu jelas berbeda dengan Gus Dur katanya. Bahkan bukan Santo, dikatakan Santoloyo katanya. Santoloyo. Itu kalau Gus Yakut menurut Paul Zeng. Ini artinya bagaimana sih negara membiarkan Paul Zeng? Kalau ini tidak benar, jangan sampai negara dipermainkanlah oleh YouTuber gitu. Ini kan Yakut ada di dalam pemerintahan ya, yaitu di dalam sebagai menteri agama. Nah, bagaimana menyikapi ini? Bisa menanggapi enggak? Bahkan ini karena di dalamnya terlibat Banser. Ada Banser yang juga berbicara di situ. Yang tentu saja bagi kita juga harus banyak ini juga dalam rangka klarifikasi apakah benar sejarah di Indonesia bahwa orang-orang NU itu pernah membunuh 3 juta orang yang dituduh PKI. Nah, coba. Kan selama ini yang selalu anti kekerasan itu NU. Bagaimana dengan peristiwa ini yang terjadi dahulu kala dan kemudian menuduh Wahabi yang enggak, lalu bagaimana dengan kejadian seperti ini? Ini mohon klarifikasinya. Ayo kepada aswaja tanggapi ini dengan baik, jangan dengan amarah. Saya hanya membantu kalian semua nih. Bagaimana kalian sebagai seorang NU, bagaimana kalian sebagai seorang Muslim kemudian dimaki-maki seperti itu oleh Paul Zeng? Apakah tetap meyakini bahwa yang disampaikan oleh Paul Zeng itu benar? Kemudian mengenai pembubaran gereja-gereja, perusakan gereja-gereja, ini semua dituduhkan kepada NU, dituduhkan kepada Banser. Ini harus terjawab. Ya, harus terjawab. Bukan tidak terjawab, harus terjawab. Nah, justru inilah yang terjadi. Dan semua gereja yang dibakar itu terjadi di basisnya NU. Itu menurutnya. Jadi semua gereja yang terbakar itu terjadi di basisnya NU. Ayo bagaimana? Mohon ini dijawab. Bahkan di Jombang banyak gereja ditutup katanya.
Siapa sebenarnya sekarang yang arogan? Saya nggak tahu ini. Saya cuma ingin menyampaikan nih. Mudah-mudahan kelompok-kelompok Nahdlatul Ulama bisa memberikan pencerahan kepada umat agar tidak digoncang oleh kelompok-kelompok di luar Islam. Ya, kelompok di luar Islam. Jangan sampai kemudian ini menjadi sebuah kebenaran di Indonesia. Kalau benar, maka di Indonesia dengan berita seperti ini tentu akan menjadi tidak percaya lagi kepada kelompok yang bernama NU itu. Jangan sampai terjadi. Karena di Indonesia ini memang benar-benar majmuk masyarakatnya. Dan disiarkan secara live oleh Paul Zeng ini ke seluruh dunia itu. Dan ingat, Paul Zeng ini YouTuber yang banyak pengikutnya ya. Nah, itu sangat berbahaya. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain, mohon klarifikasinya kepada seluruh tokoh-tokoh NU yang ahli sejarah dan mohon ditanggapi agar tidak menjadi bumerang terhadap NU sendiri, karena NU ini adalah paling depan menyuarakan pluralisme ya. Walaupun bisa kita buktikan di beberapa tempat tidak ada pluralisme itu. Bahkan ada pengucilan umat kelompok-kelompok tertentu. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.